Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat sore ya, aku berbagi kegiatan aku di sore hari. By the way teman-teman, ini tuh selepas sholat asar. Dan karena sudah memasuki musim peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau, dan di tengah-tengahnya ada musim angin seperti yang teman-teman lihat di video ini ya. Di sini tuh anginnya spoi-spoi, bahkan tuh kadang gede gitu. Nah, kegiatan sore hari aku tuh biasanya kayak gini nih, siram-siram tanaman karena memang udah nggak masuk, udah berlalu gitu musim hujannya ya. Jadi tanamannya tuh harus disiram biar nggak kering dan nggak mati. Oke teman-teman, mungkin ada beberapa yang denger juga suara anak-anak tadarus gitu ya di masjid. Sekarang tuh udah rutin gitu kalau sore hari selepas asar, karena mungkin memasuki nanti sebelum bulan Ramadan gitu ya, udah banyak yang ngaji gitu tadarus di masjid, dan menurut aku tuh syahdu banget. By the way, tadi jangan salfok ya, itu tadi ada bestie aku, jadi si anak tetangga aku yang sering bercanda gitu sama aku lewat karena udah sore, jadinya pada pulang dari bermain. Nah teman-teman, ini juga ada kegiatan aku bersih-bersih ya, sapu-sapu halaman di sini karena memang udah memasuki musim angin dan musim hujannya udah berlalu, jadi kayak dedaunan udah pada mulai menguning dan berjatuhan. Jadi biar bersih gitu aku sekalian sapu-sapu ya, karena ini juga upaya menyambut bulan suci Ramadan nanti. Aku pengen kayak keadaan rumah dan lingkungan tempat tinggal aku tuh menjadi bersih, biar enak aja gitu ya menjalani ibadahnya nanti. By the way teman-teman, selain aku berkegiatan sore hari ini, aku juga pengen banget sharing mengenai hidup minimalis, terutama masalah keuangan rumah tangga ya. Namun kali ini tuh tema yang ingin aku bahas tuh yang positif atau yang bahagia gitu ya. Yang bahagia maksudnya gimana ya? Yang senang-senang aja gitu ya dari segi positifnya. Jadi kali ini tuh aku pengen bahas temanya 6 tanda kondisi keuangan kita sudah mulai membaik. Pasti sebagian ibu rumah tangga yang mungkin memiliki problem maupun kendala dalam pengaturan keuangannya ataupun memiliki ujian gitu ya, nggak sadar gitu kalau ada beberapa tanda yang selama ini kita rasakan itu udah merupakan proses keuangan kita itu udah mulai membaik. Nah, dari ke-6 tanda tersebut itu apa aja sih? Dari yang pertama yaitu tidak panik saat kondisi darurat itu menerpa atau kondisi darurat itu datang. Yang namanya kondisi darurat itu macam-macam ya. Contohnya hal-hal insidental ataupun musibah gitu menerpa tuh kita udah nggak pusing buat cari pinjaman dana keluar. Karena biasanya kalau hal-hal darurat datang biasanya kan membutuhkan dana ya untuk membayar ataupun menanggulangi kondisi tersebut. Jadi tuh kadang juga selain kondisi-kondisi musibah kayak misalnya nih ada pengeluaran darurat, entah misalnya tetangga maupun keluarga atau teman tuh tiba-tiba ada hajatan atau punya gawe, dan kita tuh juga kan harus mengeluarkan uang. Jadi kalau kita udah nggak pusing nih, udah siap dananya untuk menanggulangi kondisi darurat tersebut, berarti itu menjadi salah satu tanda bahwa keuangan kita ini udah mulai membaik kondisinya. Kemudian tanda yang kedua yaitu kita udah bisa belanja lebih mindful dan tenang, yaitu belanja ketika memang kita membutuhkan atau udah saatnya gitu loh, dan gak terpatok pada promo maupun diskon yang sedang berlangsung. Kadang ada sebagian orang atau ibu rumah tangga yang berburu belanjaan itu saat promo atau diskon, tapi bukan sesuai kebutuhan, jadi kayak aji mumpung gitu ya. Aku juga dulu seperti itu, tapi mungkin bisa dievaluasi ya teman-teman, apakah teman-teman mengalami hal serupa saat kondisi keuanganku kacau gitu ya, terasa tidak baik-baik saja. Justru tuh kalau ada promo diskon aku tuh kayak hunting banget gitu loh, memburu banget barang-barang tersebut. Padahal tuh kadang-kadang barang yang ada di rumah itu masih ada, barang kebutuhan rumah tangganya itu masih aman. Terus juga kadang-kadang tuh belinya suka lebih dari yang dibutuhkan. Kayak misal nih dalam 1 bulan aku cuma butuh 1 barang, tapi karena aku menganggap mumpung lagi promo, nanti kalau nggak promo mahal, nggak ada uangnya. Jadi aku tuh kadang-kadang beli berlebihan, bisa beli 2-3 pieces. Padahal sebenarnya uang yang untuk alokasi membeli barang yang berlebihan tersebut kan bisa dialokasikan ke dalam pos budget yang lebih penting. Kayak misalnya dalam sebulan tuh aku cuma butuh minyak misalnya 4 liter, tapi berhubung lagi promo gitu ya, aku bisa sampai beli 8 liter. Padahal budget yang 4 liter itu bisa kita atau aku alokasikan untuk membeli barang lainnya atau membayar tagihan
tagihan bulanan lainnya gitu loh. Nah, keadaan tersebut adalah keadaan yang panik, cemas, karena kita tuh khawatir dan tidak bisa fokus karena akibat ujian keuangan atau kendala keuangan yang sedang menerpa. Nah, kalau kita udah bisa mindful dalam belanja, udah bisa tenang nih, belanja secukupnya, meskipun kadang-kadang tuh ya pas lagi atau saatnya belanja ternyata lagi nggak promo atau lagi nggak diskon, tapi kan yang kita belanjakan itu sesuai dengan takaran yang kita butuhin. Nah, kalau udah bisa belanja seperti itu, berarti itu tandanya kondisi keuangan kita itu udah mulai membaik, jadi tidak ada kekhawatiran. Kemudian tanda yang ketiga yaitu bisa konsisten nabung tiap bulan, berapapun jumlah prosentasenya. Nah, ini juga harus digarisbawahi ya, bahwa kadang-kadang sebagian orang tuh menganggap bahwa proses menabung itu adalah hal dimana ketika kita itu keuangannya udah merasa longgar atau lega. Padahal sebenarnya enggak ya, bahwa proses menabung itu adalah rasa konsistensi diri kita untuk membayar diri kita yang udah bekerja nih 1 bulan. Jadi tuh kalau udah bisa rasanya konsisten nabung nih, meskipun ya katanya nih literasi keuangan kan menyebutkan tabungan yang sehat yang baik adalah 30% dari penghasilan kita. Namun kalau kondisi kita saat ini belum bisa nih capai target 30%, baru bisa misalnya 5%, 10%, tapi kita konsisten nabung gitu tiap bulan, berarti itu tuh sebenarnya udah menjadi tanda bahwa keuangan kita itu kondisinya udah mulai membaik. Kemudian tanda yang keempat yaitu nggak cuma fokus berhemat, tapi juga fokus bikin penghasilan kita itu meningkat. Nah, kadang-kadang suka pada salah mindset ya, bahwa yang namanya mengatur keuangan atau pengen sukses keuangan itu hanya berpatok pada upaya penghematan. Sebenarnya tidak begitu ya teman-teman. Berhemat itu penting karena dengan berhemat otomatis kita meminimalisir pengeluaran impulsif atau pengeluaran yang sebenarnya nggak kita butuhin. Nah, tapi ada yang lebih penting juga nih, ketika kita pengen naik level nih keuangannya, kita juga harus berfokus pada penambahan penghasilan kita. Contohnya, kalau misalnya nih yang pengen menambah penghasilannya dengan membuka usaha sampingan atau membuka jasa skill yang kita miliki, ataupun sekarang tuh banyak sekali ya upaya-upaya penambahan penghasilan, misalnya nih dengan memaksimalkan kerjaan kita. Kadang-kadang hal-hal tersebut itulah yang menjadikan keuangan kita menjadi meningkat. Siapa sih yang di sini yang nggak mau penghasilannya bertambah? Karena dengan penghasilan bertambah, otomatis hidup yang kita jalani ini jauh lebih menenangkan dan menyenangkan. Kemudian tanda yang kelima yaitu punya tujuan keuangan yang jelas. Nah, ini tuh salah satu tanda keuangan kita udah mulai membaik yang sangat penting ya, dimana kita tuh tahu bahwa ketika kita bekerja mendapatkan penghasilan, lalu menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk apa nih tujuannya. Kalau benar-benar udah tahu, berarti kita tuh udah naik level gitu, kondisi keuangan kita tuh udah mulai membaik, dimana kita bisa membedakan bahwa tujuan keuangan kita itu merupakan tujuan yang penting gitu, daripada menghambur-hamburkan uang dengan tidak jelas. Karena kita udah memprioritaskan masa depan kita nih dalam kehidupan kita, udah mulai memupuk pondasi kita untuk kebutuhan finansial di masa depan. Kemudian tanda yang terakhir yaitu nggak gampang marah, lebih tenang dan bisa berpikir jernih saat dilanda masalah atau saat masalah datang. Kadang-kadang orang tuh suka cemas gitu ketika masalah datang secara tiba-tiba. Faktor kecemasan tersebut itu biasanya disebabkan oleh ketidaktenangan yang disebabkan oleh rasa yang tidak bisa fokus. Biasanya tuh karena kekhawatiran ya, kita tuh udah banyak problem, terutama tuh problem keuangan. Dalam 1 bulan ini ada yang belum ketutup, atau dalam 1 bulan ini ternyata tuh budgetnya gak cukup, minus, over budget. Nah, ketika masalah baru datang, itu tuh kita udah mulai stres banget, udah yang akhirnya jadi marah-marah gitu ya. Makanya tuh literasi keuangan sangat dibutuhkan, meskipun kita hanya sebagai ibu rumah tangga yang pengaturan keuangannya pun merupakan pengaturan keuangan rumah tangga yang dianggap remeh. Tapi percayalah, dengan bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, insya Allah tuh masalah-masalah keuangan tidak akan menghampiri ya, sehingga ketika ada masalah baru di luar masalah keuangan ini datang, kita tuh bisa jauh lebih santai, terus juga tidak cepat emosian, tidak gampang marah, dan lebih tenang gitu ya dalam mencari solusi masalah yang datang tersebut.
tersebut. Nah teman-teman, itu dia ya 6 tanda kondisi keuangan kita udah mulai membaik. Apakah teman-teman di sana juga udah mulai merasakan nih dari beberapa tanda-tanda ini? Kalau udah pada mulai merasa, berarti selamat, congratulations, berarti keuangan kita ini udah bertumbuh, udah move on gitu ya, dari yang misalnya nih yang tadinya punya kendala, punya ujian, aku juga dulu seperti itu. Perlahan-lahan kondisinya udah mulai membaik. Nah, kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih atas segala doa baik dan supportnya selama ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.